Sudah 20 tahun jadi ibu rumah tangga. Aku kira susah payahku akan dihargai keluarga dengan penghargaan. Ma, makanan ibu ini makanan babi apa? Aku mau steak. 30 tahun lebih, selain bisa buat bapau dan manto, gak bisa buat yang lain. Tiap hari cuma makan gratis di rumah. Nanti juga harus aku yang urus. Ibu bahkan urusan rumah gak becus. Gak makan. Tak apa. Mereka hanya terlalu lelah. Jangan dipedulikan. Tapi tak kusangka, setelah suamiku meninggal, 3 hari aku diusir anak dan menantuku dari rumah. Suamiku, kamu kenapa? Wajahmu kenapa pucat sekali? Aku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Suamiku! Iki, Nana. Ayah kalian agak gak enak badan. Cepat naik mobil, antar dia ke rumah sakit. Sudah. Kalian kotor semua. Jangan dekat-dekat. Iya. Kalau gitu, cepat antar ayah kalian ke rumah sakit. Aku nggak sempat. Aku harus bawa Dodo ke salon. Dia sudah lama banget nggak disalonin. Ngapain ke rumah sakit? Cuma agak gak enak badan, langsung mau ke rumah sakit. Orang tua pasti punya masalah. Kalian sebutir banget sama Mati. Aku mau pergi, ada proyek besar. Jangan ganggu kerjaku. Suamiku sadarlah. Suamiku, jangan buat aku takut. Suamiku, sadarlah. Suami Anda karena kelelahan berat, serangan jantung mendadak, dan terlambat diobati. Beliau sudah meninggal. Maaf. Silakan hubungi keluarga agar segera datang untuk urusan duka. Iki, Nana. Ayah kalian meninggal karena serangan jantung. Cepat ke rumah sakit. Karena terlambat diobati, suamiku tetap meninggal karena serangan jantung. Setelah urusan duka suamiku selesai, aku pula tak kusangka anak yang kurawat selama 30 tahun dan menantuku yang kuperhatikan. Nana, kamu ngapain? Itu foto duka ayahmu. Malah mendorongku ke gudang sampah di depan. Bu, Anda bawa benda sial ini, jangan masuk rumah. Mulai sekarang, tinggal di sini saja. Kata dokter, perut Dodo lagi nggak enak. Butuh lingkungan yang baik untuk istirahat. Kamar ibu dan ayahnya cerah dan juga luas. Biarkan saja untuk Dodo. Apa katamu? Aku ini mertuamu. Kamu suruh aku tinggal di basement. Anissa, dulu demi menyelamatkan Iki, aku pernah kecelakaan. Kakiniku jadi bermasalah. Basement ini dingin dan lembab. Aku ini... Basement kenapa? Ayah sudah mati. Selama ini di rumah, kamu cuma makan gratis. Selain cuci dan masak, apa kamu pernah bawa uang sampai 10 rupiah? Aku nggak minta kamu bayar listrik, air, dan sewa. Sudah bagus. Aku makan gratis. Kalian malah minta aku bayar sewa, listrik, dan air. Benar, kalau mandi, jangan lebih dari 3 menit. Malamnya jangan nyalain pemanas. Juga kalau ke toilet, hanya boleh pakai 1 kertas. Listrik dan air itu mahal, dan juga sangat mahal tahu? Rizky Gunawan, kamu anakku. Kamu juga berpikir begitu? Bu, Nana juga benar. Ibu tak pernah cari uang. Cuma ibu tua yang tak berguna. Harus aku yang urus. Lagi pula, Nana juga demi kesejahteraan keluarga kita. Ibu sabar saja, Baik, dasar ibu tua. Rizky Gunawan. Aku mencucimu, masakinmu, merawatmu selama 30 tahun. Balasannya, malah kau sebut ibu tua. Payah. Kalau begitu, mulai hari ini, jadi ibu tua ini, aku berhenti. Rizky Gunawan, aku mencucimu, masakin, merawatmu selama 30 tahun.
Balasannya, malah kau sebut aku seorang pembantu tua. Payah. Kalau begitu, mulai hari ini, pembantu tua ini aku resign. Sudah, Bu. Ngapain marah? Nana kan cuma bilang sedikit. Kita juga demi hidup yang tenang. Cuma dikomen sedikit. Malah mau mengusirku, pembantu tua yang payah, ke ruang bawah tanah. Sudah, biarkan saja dia pergi. Dia cuma seorang pembantu tua yang payah dan miskin. Tanpa kita, dia bahkan tak bisa makan. Asal saja. Tak sampai 3 hari, kulihat saja caramu kembali dan menangis memohon. Bu, jangan rewel. Cepat masak. Setidaknya ruang bawah tanah masih ada tempat tidur. Kalau tidak, malam ini kamu tidur di jalanan. Menantu memang jahat, tapi aku tak pernah merawatnya. Sedangkan Rizky Gunawan, dia anakku yang kuhidupi. Tapi dia, ibunya sendiri, malah tak tahu diri. Akan kubuat dia tahu, si pembantu tua yang payah ini siapa sebenarnya. Tenang saja, rumah ini aku takkan kembali lagi. Pak Joko, segera jemput aku pulang. Selamat datang, Bu. Ibu nggak angkat telepon. Sudah tua-tua, masih bikin onar. Dia kan seorang nenek tua, nggak ada tempat pergi. Kalau sampai kenapa-kenapa. Kurasa uang ibumu semua habis beli makam ayahmu. Dia kan gak punya uang. Besok pasti dia akan pulang dan tunduk. Daripada kamu buang-buang waktu, mending persiapkan saja. Besok kita akan ikut konferensi investasi dari Asosiasi Bisnis Melati. Benar, dulu waktu aku mulai bisnis, kalau bukan karena Asosiasi Bisnis Melati yang investasiin aku nggak akan seperti ini. Tapi, investor di baliknya nggak pernah muncul. Juga nggak tahu seperti apa dia. Ngapain peduli seperti apa dia? Asosiasi bisnis akan segera masuk ke industri AI. Asal kita dapat hak kerjasamanya, kita akan langsung jadi keluarga terkaya di kota Melati. Sudah bertahun-tahun, gak nyangka sekarang cuma aku yang pulang sendirian. Pak Joko, selama ini membuatmu repot. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini. Tolong carikan aku pengacara terbaik untuk urus aset dan perselisihan rumah. Baik. Halo, Bu Dewi. Saya dari kantor hukum Junchen, pengacara Arif Prakoso. Silahkan duduk. Pak Prakoso, saya panggil Anda untuk mengurus aset pribadi saya. Di sini, semua aset suamiku. Selama ini, saya sibuk urusan keluarga, jadi tak pernah perhatikan. Saya hanya ingin tahu, sekarang, berapa banyak asetnya. Aset yang ditinggalkan suamimu sangat mengagetkan, termasuk hiasan senilai ratusan miliar dan investasi lainnya. Di namanya juga banyak properti. Arburu 5 tahun lalu. Rizky Gunawan, 5 tahun. Dia didiagnosis jantung yang lemah, perlu perawatan. Dok, bagaimana kondisi anak saya? Anaknya jantung bawaan, perlu operasi. Perkiraan biayanya 200.000 lebih. Setelah operasi, masih perlu perawatan khusus. Sayang, kamu resign saja jaga anak kita. Soal perusahaan, biar aku yang urus. Biaya keluarga, biar aku yang tanggung. Sekarang, anak kita yang terpenting. Waktu itu perusahaan kami baru mulai. Demi anak, aku melepas kesempatan kerja. Tiap hari aku fokus merawatnya. Lihat proyek investasiku, pasti untung. Hayo, proyekmu ini aku lihat tiap hari. Dasar sampah, cabut! Pak polisi, karena tadi investasi malah memukul. Bayar 50 juta, secepatnya ke korban.
Di rumah, didiklah baik-baik anak kalian. Jangan berulah lagi. Baik. Sayang, Iki cari investor, selalu gagal. Gimana kalau kita bantu dia saja? Jangan, Iki. Terlalu gegabah. Kalau sifatnya tidak dilatih, nanti bisa jadi dia akan berbuat lebih parah. Menurutku, kita investasi dulu dalam nama yayasan. Setelah dia benar-benar dewasa, baru serahkan perusahaan. Baik. Tapi tak kusangka, selama ini aku salah besar. Malah suamiku yang sudah tiada, yang lebih tahu. Karena dia mengabaikan pengorbananku dan kebaikanku, maka semua ini akan kurebut kembali. Pak Prakoso, tolong kembalikan semua properti, termasuk rumah anakku dan menantuku. Dengan namaku, kirim surat pengacara. Suruh mereka hari ini harus pindah. Tapi, Bu Dewi, dia kan anak ibu. Kalau begitu... Jadi, apa saya berhak merebutnya kembali? Tentu saja, Bu. Semua warisan dari almarhum suami ibu, semua milik ibu. Ibu sepenuhnya berhak mengaturnya. Baguslah, lakukan sesuai perintahku. Juga, beritahu yayasan soal konferensi investasi. Saya akan hadir tepat waktu. Nenek tua itu kemana sih? Rumah kotor dan berantakan. Breakfast aja belum siap. Kenapa ini? Bajuku nggak dicuci, juga nggak disetrika. Siapa lagi kalau bukan ibumu? Dia nggak ada, jadi nggak ada yang beres. Sudah, cepat bereskan ini. Udah bau. Kenapa aku yang harus beres? Itu kan tugas ibumu. Kalau mau, kamu saja yang beres. Aku nggak mau. Aku sibuk tiap hari. Bekerja sudah capek. Ibuku itu juga sih. Aku cuma suruh dia pindah ke basement, dia malah kabur. Nenek tua sialan. Cuma andalkan bisa beres-beres. Makanya mengancamku. Nanti kalau dia minta kembali, akan kubuat dia tidur di balkon. Dulu, Rizky Gunawan sakit-sakitan. Nakal kecil. Bangun, nak. Ibu sudah masakin sarapan. Nanti ibu antar ke sekolah. Iki, makanan di luar nggak sehat. Sering-sering makan masakan ibu ya. Nih, ayo. Ayo sayang. Pakai tasnya dulu ya. Ayo ke sekolah. Aku nggak percaya sama pembantu. Jadi, setiap pagi jam 5, aku bangun masak lalu antar dia ke sekolah. Sekarang, akhirnya aku tak perlu lagi hanya mengelilingi anakku. Ternyata ringan sekali. Pagi, Bu Dewi. Sarapan sudah siap untuk Anda. Bu Dewi, acara malam investasi Asosiasi Bisnis Melati akan dimulai malam ini. Menurut permintaan Anda, kami sudah siapkan surat pengacara. Minta mereka hari ini harus pindah. Baik. Pesta investasi asosiasi hari ini, Rizky Gunawan juga ikut. Nanti, berikan langsung padanya. Oh iya, kami juga tahu anak Anda ingin mendapatkan investasi terbaru asosiasi ini. Lihat. Awalnya, aku hanya mau melatihnya. Makanya diam-diam membantunya. Siapa sangka, setelah sukses, malah meremehkanku, ibu tua yang cuma bisa cuci dan masak. Batalkan semua kerja sama dengan dia. Kedepannya, jangan beri dia investasi apapun. Wah, Bapak Gunawan. Bapak Gunawan datang? Ini istri Bapak ya? Memang cantik dan anggun. Kalian berdua cocok sekali. Jodoh sejati ya. Ibu Gunawan, ibu benar-benar dapat suami yang hebat ya. Tentu saja. Aku mulai dari nol. Bahkan dapat investasi dari Asosiasi Bisnis Melati. Asosiasi Bisnis Melati itu ketat. Mereka pasti terpikat kemampuanku. Makanya mau kerja sama denganku. Iya. Katanya kali ini Bapak juga akan dapat proyek besar dari Asosiasi Bisnis Melati. Nanti kalau Bapak sukses, jangan lupa bantu kami juga ya. Betul. Bisa diatur. Kalau aku dapat proyeknya, nanti pasti akan kubantu kalian. Tuan Gunawan, saya pengacara dari kantor hukum Junchen, Arif Prakoso. Atas permintaan ibumu, saya datang untuk menyerahkan surat tuntutan. Surat tuntutan? Apa? Ibuku mau ambil kembali rumah ini? Kenapa? Ini rumah pengantin kami. Benar. Rumah ini milikku, bukan milik Ratna Dewi. Apa haknya? Apa hanya mengambilnya kembali? Tuan Gunawan, berdasarkan dokumen dari Bu Dewi, semua menunjukkan rumah ini miliknya. Jadi, dia berhak menyuruh kalian pindah hari ini. Apa? Rizky Gunawan, ibumu sudah gila.
Cuma bertengkar, mau rebut rumah. Dia bukan gila. Dia gila banget. Di mana si nenek gila itu sekarang? Tentang keberadaan Bu Dewi, saya tak bisa berkomentar. Tapi, kalau kalian tidak pindah, saya akan ambil langkah hukum. Ibumu sudah gila. Ayahku sudah mati. Dia masih harus hidup bergantung padaku. Sekarang malah ke asosiasi bisnis, merebut warisanku. Aku terlalu memanjakannya. Sudah, kamu tenang dulu. Cepat telepon dan tanya, sebenarnya ada apa? Konferensi investasi asosiasi bisnis segera dimulai. Rizky Gunawan, nanti akan kuberitahu kalian, ibu rumah tangga yang kalian remehkan itu siapa sebenarnya. Sekarang, berangkat sekarang ke konferensi investasi. Baik. Pak Gunawan, ada apa ini? Ibumu tega merebut hartamu? Benar, aku belum pernah dengar hal ini. Memangnya kenapa lagi? Dia cari masalah. Kamar di rumah kurang, aku suruh dia tinggal di gudang. Dia bahkan berani melawanku. Sudah, jangan marah dulu. Ketua sebentar lagi datang. Setelah acara selesai, kita cari si nenek gila itu untuk beres-beres. Benar, ibu memang tak tahu diri. Setelah aku dapat proyeknya, lihat saja, akan kuberi pelajaran. Ketua Asosiasi Bisnis Melati tiba. Bu! Kok ibu? Kok kamu? Inilah Ketua Asosiasi Bisnis Melati. Aku sangka dia begitu mudah. Berkelas sekali. Berkelasnya, pantas saja dia bos tersembunyi. Elegan dan tenang. Keanggunannya ada di dalam. Keanggunan, kalian ngomong apa? Dia bukan ketua. Dia cuma seorang ibu rumah tangga yang cuma bisa cuci dan masak. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga apaan? Bu, kamu kesini mau ngapain? Kalau mau macam-macam, ada batasnya. Jangan panggil ibu lagi. Ibu tak punya anak sepertimu. Apalagi pesta hari ini, kalau ibu tak datang, mereka tak akan bisa melakukannya. Ngomong apa sih? Pesta hari ini milik Ketua Asosiasi Bisnis Melati. Memangnya dengan sewa aktor, bisa pura-pura jadi ketua? Aku pura-pura? Memangnya bukan. Kamu ini cuma tahu urusan rumah. Betul, ayah sudah mati. Sekarang kamu cuma punya Gunawan Setia sebagai sandaran. Kalau kamu nekat lagi dan gunduli kerjasama hari ini, jangan salahkan kami kalau benar-benar mengusirmu. Oh, menghalauku? Kalian sudah yakin? Kenapa begini? Ibu Gunawan, ternyata ketua asosiasi bisnis. Mereka bahkan mau mengusir ketua asosiasi bisnis. Ada apa ini? Iya. Ngomong apa sih? Kalian salah paham. Dia sama sekali bukan ketua. Nenek tua, aku tak sadar. Orang tua, otaknya juga jadi kabur. Kenapa tidak hidup tenang saja, malah datang ke pesta untuk bikin onar? Kamu sengaja cari masalah untuk kami berdua. Benar, kulihat dulu. Yang ditabrak bukan kakinya, tapi otaknya. Kamu memang sudah gila. Memang mau menyusahkan kami. Memang mau menyusahkan kami. Sampai kami bercerai. Baru puas ya? Aduh, nenek tua. Ini salahmu. Cepat pulang, beres-beres dan masak. Layani anak dan menantumu. Ada, Sia punya ibu seperti ini. Pak Gunawan, menurutku bawa saja ke panti jompo. Biar dia belajar. Bu, aku terlalu memanjakanmu. Sekarang, kalau mau berlutut minta maaf padaku, aku tak akan tuntut. Biar kamu pindah kembali. Berlutut, Rizky Gunawan. Kapan aku bilang mau kembali tinggal dengan kalian? Lalu mau kemana lagi? Jangan-jangan kamu mau jadi pengemis, jadi anjing liar, mencari makan di tong sampah. Tentu aku takkan cari sampah. Karena yang harus pindah itu kalian, bukan aku. Tadi pengacaraku seharusnya sudah jelas dengan kalian. Rumah kalian adalah rumahku. Nenek tua, jaga muka dong. Kamu pikir cuma panggil pengacara bisa rebut rumah? Benar, rumah ini dulu dibeli ayahku untukku sebagai rumah pengantin atas namaku. Sekarang aku baik hati membiarkanmu tinggal di sini. Kamu malah tak tahu diuntung, malah mau usir kami. Beraninya. Karena aku satu-satunya pemilik rumah ini. Alasan ini cukup. Alasan ini cukup. Nenek tua, lihat baik-baik. Di sertifikat ini tercatat namaku dan suamiku. Bu, ternyata ibu cuma bisa cuci dan masak. Tak terpelajar, ibu rumah tangga. Bahkan hak milik rumah, siapa pemiliknya pun tak tahu. Aku memang cuma ibu rumah tangga bodoh. Di belakang dokumen ini, kalian mau lanjut lihat? Data di sini membuktikan rumah ini dibeli dari rekeningku.
Menurut hukum yang berlaku, rumah ini aku berhak ambil kembali. Rizky Gunawan, ibumu kenapa? Kok dia simpan barang-barang ini? Mana aku tahu. Rumah ini dulu dibeli ayah untukku. Namaku yang tercatat. Siapa sangka sekarang dia mau main curang dan mau ambil kembali. Aku tahu. Nenek Tiga. Tak kusangka kau licik sekali. Aku licik? Bukankah begitu? Dulu kau selalu bilang menganggapku anak kandung. Ternyata diam-diam kau membuat surat perjanjian. Kau sengaja waspada padaku. Iya? Rumah ini aku yang beli. Kalau bukan karena kamu keterlaluan, mana mungkin aku ambil kembali rumah ini? Rizky Gunawan, coba pikirkan cara. Cukup. Karena rumah ini atas namaku, berarti ini milikku. Bu, jangan gila. Aku nggak akan pindah. Kalau ibu masih macam-macam, jangan salahkan aku kalau nggak anak ibu lagi. Anak laki-laki menikah, keluarga beli rumah, bukankah itu wajar? Katanya menanggap menantunya seperti anak, tapi begitu menikah, langsung mulai menindas. Menantu melawan, malah diancam akan ambil alih rumah. Dapat mertua yang suka cari masalah, sial banget. Benar, gak punya menantu, minta-minta. Sudah punya menantu, malah disakiti. Dia ini sengaja mau mereka bercerai. Dapat ibu seperti itu, Pak Gunawan juga sial banget. Rizky Gunawan, Anifa Pratiwi. Kalian nggak anggap aku ibu? Baiklah, nanti kita lihat saja. Kalian akan menangis sekeras apa. Kalian dengar, rumah ini dibeli ayah untuk kita. Kalau ibu mau merebut rumah kita, aku bilang gak mungkin. Ibu lebih baik tahu diri. Cepat suruh pengacara batalkan suratnya. Kalau enggak, kita belum selesai. Oh, kamu mengancamku? Aku juga berpikir begitu. Kali ini, aku juga tak akan melepaskan kalian. Cukup, Bu. Ibu sudah tua dan pusing. Ayah sudah meninggal. Cuma nenek tua. Bisa apa lagi? Bu, saya baru dapat pesan dari pengacara Joko. Dia sudah selesai mengunci semua aset atas nama Bapak Rizky Gunawan. Tadi kalian bilang apa? Kalian mengunci semua asetku. Ya, Rizky Gunawan. 30 tahun aku kerja keras, menganggapmu anakku sendiri. Tapi kamu sama sekali tak pantas untuk semua ini. Jadi hari ini, semua yang kuberikan padamu akan kurebut kembali. Apa katamu? Nenek tua. Kamu cuma seorang pengangguran. Tergantung pria, cuma bisa cuci dan masak. Ibu rumah tangga. Kamu mau blokir rekening? Kamu nonton drama di rumah sampai jadi gila. Apa kamu sanggup? Apa aku bisa? 1 menit lagi, kamu akan lihat. 1 menit? Oke, aku beri kamu 1 menit. Kulihat apa kamu sanggup. Apa katamu? Semua rekening bankku, semua diblokir. Apa katamu? Kok bisa? Nenek tua, kamu apakan? Kenapa buru-buru? Kalian jangan panik dulu. Ini baru permulaan. Selanjutnya perusahaannya juga. Gawat Pak Gunawan, gak tahu kenapa rekening perusahaan diblokir. Transfer ke klien sekarang juga bermasalah. Kalau nggak bisa bayar tepat waktu, penerimaan barang nanti kita nggak bisa selesaikan proyek tepat waktu. Kita bisa kena denda besar. Gimana ini? Apa katamu? Ada apa ini? Bukannya nenek ini cuma ibu rumah tangga. Ternyata dia sehebat ini, mampu membekukan aset orang. Benar, dia begitu saja bisa membekukan aset orang. Jangan-jangan dia beneran ketua asosiasi bisnis Melati. Nggak mungkin. Ibu nggak mungkin ketua asosiasi bisnis Melati. Bu, ibu beneran ngapain? Apa yang ibu lakukan nggak penting. Yang penting, Rizky Gunawan. Kamu nggak pantas punya semua ini. Nenek Tiga, kejam banget sih ibu. Iya, aku ngaku. Aku yang suruh kamu pindah ke basement. Tapi itu demi keluarga ini. Kalau ibu beku asetnya, apa untungnya? Kalau dia nggak punya uang, ibu bahkan nggak punya tempat tinggal. Tempat anjing. Kamu pikir aku sungguh berharap kalian untuk hidupin aku? Bukankah begitu? Suamiku mengelola perusahaan ratusan orang. Keuntungannya puluhan miliar. Setelah aku pulang, aku juga buka pet klinik sendiri. Di keluarga ini, cuma ibu yang nggak ngapa-ngapain. Nggak punya asuransi pensiun pun. Nanti bukannya kita yang harus uangin ibu, si beban. Katanya, aku cuma makan gratis. Aku setiap hari jaga anak di rumah dan urus rumah jadi teratur. Benar, aku ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga juga mengorbankan waktu dan tenaga. Aku masih harus kamu urus. Kalau aku bilang rumah Rizky Gunawan, mobilnya, termasuk perusahaannya, bahkan uangmu untuk kuliah di luar negeri, semua itu aku yang bayar. Kamu bilang apa? Nenek tua, kamu sudah gila ya? Semua yang dia miliki, semua dari kamu. Kamu benar-benar bisa memuji diri. Selanjutnya, apa kamu mau bilang kalau kamu itu ketua Yayasan Melati? Benar, itu semua karena Nana dulu nilainya bagus. Makanya dapat beasiswa penuh dari sekolah. Itu semua hasil Nana sendiri, hasil kerja kerasnya. Kapan jadi pahala kamu? Memangnya kenapa lagi? Ayahmu mati, ibumu jadi gila. Jadi wanita gila. Kamu gila. Nenek tua sialan.
Beraninya pukul aku. Beraninya kamu. Aku pukul kamu. Terus kenapa? Anissa, jangan pikir karena sudah kuliah di luar negeri, kamu jadi hebat. Yang paling kusesali sekarang adalah pernah membiayaimu untuk kuliah di luar negeri. Apa katamu? Kamu membiayaimu? Kamu yang kirimku ke luar negeri? Anissa, jangan lupa, dari mana asalnya kamu? Ngomong apa sih? Orang tuamu lebih suka anak laki-laki. Kamu nekat kabur dari gunung untuk sekolah. Kamu pacaran dengan Rizky Gunawan, lalu mau kuliah ke luar negeri. Jadi, aku diam-diam cari sekolah, dapatkan kamu tempat di sana, dan juga beasiswa penuh. Aku harap kau belajar hal-hal baik untuk mengubah hidupmu. Tapi kau malah belajar keburukan. Dan merasa karena belajar di luar negeri, kau jadi merasa lebih hebat. Karena pelajaranmu tidak ada gunanya, maka mulai hari ini, aku akan mengajari kau aturan hidup. Ratna Dewi, kulihat kau cuma mau pamer kuasa mertua. Sayang, lihat ibumu. Dia menindas aku lagi. Bu, cukup! Nana belajar di luar negeri berkat kemampuannya sendiri. Dia itu sarjana hebat yang langka. Kau di sini ngomong apa sih? Oh ya, baru pulang dari luar negeri sudah merasa hebat. Karena kau merasa belajar di luar negeri, pulang jadi sombong. Kalau begitu, statusmu sebagai sarjana hebat akan segera hilang. Cuma nenek tua sepertimu masih berani mengancamku. Benar, cuma aku. Jangan lucu, Memek 3. Tahu sombong di sini. Tak takut ditertawakan? Siapa Anissa Pratiwi? Cari aku? Ini berkas Anda. Silakan. Ini apa? Nggak tahu. Aku nggak ada urusan di luar negeri. Apa? Aku dikeluarkan dari sekolah. Ini benar-benar sudah pembatalan. Kok bisa? Kamu baik-baik saja. Kenapa statusmu dibatalkan? Aku nggak tahu. Aku tahu, Nenek 3. Ini ulahmu kan? Kamu suruh sekolah membatalkan statusku. Jangan ngawur. Ibuku cuma ibu rumah tangga yang cuma bisa masak. Selain pedagang pasar, ya kenal siapa lagi? Mana mungkin dia punya kekuatan sebesar itu untuk membatalkan statusmu? Hak. Anissa, statusmu dibatalkan. Kenapa statusku tiba-tiba dibatalkan? Apa katamu? Kok bisa? Pasti ibumu. Pasti dia suruh sekolah membatalkan statusku. Dan sekolah juga diminta menagih dana 5 miliar yang sudah kuterima. Beasiswa penuh dan biaya kuliah. Mana mungkin? Ibuku cuma ibu rumah tangga yang cuma bisa masak. Mana mungkin dia punya kekuatan sebesar itu? Tapi sekolah bilang, karena aku tidak punya sopan santun sebagai anak muda, makanya statusku dibatalkan. Pasti dia. Dia yang laporkanku ke sekolah. Bu, benarkah ini perbuatanmu? Kok bisa begitu? Aku dan Nana sudah menikah. Nana adalah nyonya rumah ini. Dia hanya minta ibu mengosongkan kamarnya. Ibu begitu pici dan dendam padanya, sampai mau merusaknya. Katakan aku yang merusaknya, Rizky Gunawan. Bukan aku yang merusaknya, tapi kalian sendiri. Aku sayang kalian, kasihan kalian. Kubesarkan kalian dengan sekuat tenaga, membesarkan kalian. Tapi, sebaik-baiknya sekolah pun, kalian malah lupa tugas anak. Kalian tidak pantas memiliki semua ini. Waduh, ternyata benar dia yang telepon. Nih, Gunawan itu kan belajar dokter kecantikan. Dia lumayan terkenal. Kalau dinyatakan drop out, gimana mau kerja nanti? Mertua ini sungguh tega. Sampai telepon untuk lapor menantunya. Dia sungguh mau merusak masa depan menantunya. Iya, ya. Nih, Gunawan ini, kok dapat ibu seperti itu? Suamiku gimana ini? Aku nggak mau diusir. Aku sudah berjuang sampai sekarang. Kalau nggak punya ijazah, gimana mau buka klinik kecantikan? Suruh dia telepon sekarang ke kampus. Batalkan laporannya. Kalau nggak, aku nggak akan tinggalin dia. Tenang, aku akan membelamu. Bu, dulu ibu kabur, nggak kerjain rumah. Kami anggap ibu cuma ngambek. Kami beri ibu libur biar bisa istirahat. Tapi ibu nggak boleh begitu sama dia. Dia itu istriku. Dia istriku, lalu aku. Aku ibumu, Rizky Gunawan. Sejak kecil, aku dan ayahmu sudah berusaha keras membesarkanmu. Bukan hanya ayahmu yang kau biarkan mati, kau juga memandangku sebagai sampah. Kau paksa aku ke ruang bawah tanah dan biarkan anjingku huni kamarku. Hari ini, di depan umum, kau maki aku nenek tua. Jangan-jangan kau mau aku bersyukur padanya. Ada apa ini? Ayah baru meninggal, langsung mengusir ibu untuk anjing dan maki-maki ibu. Padahal ibu yang urus rumah, urus semua urusan, bahkan beli rumah. Sekarang malah dimaki tak tahu diri. Pasangan Gunawan sungguh tak tahu diri. Cukup! Diam kalian semua! Ratna Dewi, kamu nggak mau telepon ya? Kalau gitu, jangan salahkan aku. Kalau kamu sungguh nggak telepon, jangan salahkan aku mengusirmu. Berburu makanan dengan anjing liar. Kalau kamu nggak mau menderita, sebaiknya kamu nurut sekarang juga. Tunggu. Kenapa? Takut ya, Ratna Dewi? Kalau kamu sekarang takut, cepat telepon. Aku tak akan telepon. Soal kalian berdua, dengan bakti kalian, aku tak sanggup. Menurutku, lebih baik kita putus hubungan.
Surat putus hubungan. Bu, ibu gila. Ibu sungguh mau putus hubungan dengan anakmu. Istrimu baru saja bilang mau mengusirku dari rumah, biar aku mati sendirian. Tapi kamu diam saja. Kalau aku tak putus hubungan denganmu, buat apa lagi? Baiklah, Ratna Dewi. Kamu yang bilang sendiri. Rizky Gunawan, cepat tanda tangan. Aku sudah lama muak dengannya. Masakannya juga enak. Dia pikir aku butuh dia. Tapi dia kan ibuku. Terus kenapa? Kalau sekarang dia tidak berlutut minta maaf, aku ceraiin kamu. Bu, aku beri ibu kesempatan terakhir. Kalau ibu berlutut sekarang dan minta maaf pada Nana, aku bisa lupakan. Berlutut. Kamu bukan anakku lagi. Jangan panggil aku ibu. Bu, ibu sudah tua dan pusing. Ibu mau cari masalah, ya? Baiklah, kuserahkan. Aku mau lihat saja. Ibu rumah tangga yang hanya makan gratis ini, nanti mau bagaimana? Ratna Dewi, Rizky Gunawan sudah tanda tangan. Sekarang, enyah dari sini. Kenapa aku harus enyah? Kalau mau enyah, kalian yang enyah. Kau usir kami? Kau tahu nggak? Pesta ini punya ketua yayasan Melati. Kalau kau nggak pergi sekarang dan membuatku gagal dapat kontrak jutaan, percaya nggak akan ku buang kau? Oh iya? Membuangku? Anissa, universitas sudah selidiki. Terdapat kecurangan akademik pada skripsi Anda dan masalah curang lainnya. Status mahasiswamu dicabut. Anda diminta dalam 3 hari. Segera kembalikan beasiswa dari universitas. Kalau tidak, Anda akan langsung digugat. Suamiku gimana nih? Universitas mau tarik kembali beasiswa dan uang kuliahku. Gimana nih? Tenang, aku punya cara. Ibu, kau pikir dengan telepon laporan saja bisa mencabut status Nana? Dengar ya, Yayasan Melati adalah sponsor terbesar di balik universitas itu. Mau merusaknya? Harus tanya aku dulu. Sayang, aku akan langsung telepon Sekretaris Pranoto. Paham, aku akan langsung ke lokasi. Ketua baru sudah ke lokasi rapat yayasan, bawa hadiahnya sudah siap. Kita berangkat sekarang. Jangan biarkan ketua menunggu. Baik. Sekretaris Jenderal, ini telepon Bapak Gunawan. Kayaknya mau tanya soal kerjasama terbaru. Mulai sekarang, ibu besar tak akan ada hubungan lagi dengannya. Jangan hubungi lagi. Juga, segera berikan perintah untuk membatalkan semua investasi pada dia. Jangan pernah kerjasama lagi. Aku telepon Sekretaris Pranoto sekarang juga. Nomor yang Anda tuju tidak diangkat. Kok bisa? Kenapa Sekretaris Pranoto nggak angkat teleponku? Biasanya dia pasti angkat. Gak usah telepon lagi, dia nggak akan angkat. Lagi pula, mulai hari ini, Yayasan Melati akan mengakhiri semua kerjasama dengan perusahaanmu. Kamu benar-benar gila. Yayasan itu sudah berinvestasi di sini 8 tahun lebih. Kamu bilang yayasan mau akhiri kerjasama. Kamu pikir kamu siapa? Benar, kamu yang bahkan gak pernah sekolah, seorang nenek tua. Jangan pikir karena di rumah nonton beberapa drama, kamu jadi merasa seorang bos tersembunyi. Kamu ngomong sembarangan. Bu, kau lihat, ini telepon dari yayasan. Teleponnya. Rizky Gunawan, kami sudah mengakhiri semua kerjasama denganmu. Apa katamu? Sayang, kamu kenapa? Tadi yayasan bilang mau akhiri kerjasama, batalkan investasi. Apa katamu? Akhiri kerjasama? Batalkan investasi? Apa katamu? Batalkan kerjasama, batalkan investasi, batalkan investasi. Kok mendadak? Bu, sebenarnya kamu ngapain? Kenapa yayasan mau batalkan kerjasama dan batalkan investasi? Memangnya kenapa lagi? Pasti ibumu yang pergi menghina kamu di depan Sekretaris Pranoto. Dasar nenek gila! Kamu tak mau aku bahagia. Merusakku? Ya sudah. Kamu bahkan mau merusak anak kandungmu sendiri. Ada apa ini? Nenek tua ini, ngapain lagi dia? Pokoknya, siapapun yang punya nenek tua yang gak jelas begini, benar-benar sial banget. Tunggu, ada yang tidak beres. Yayasan ini tiap tahun auditnya sangat ketat. Nggak akan gampang batalkan kerjasama. Kalau perusahaan Gunawan nggak ada masalah, mana mungkin karena omongan nenek tua langsung batalin kerjasama. Bu, harusnya kamu merusakku baru senang. Cepat telepon mereka dan jelaskan. Kalau kerjasama batal, aku akan rugi besar. Perusahaanku akan bangkrut. Perusahaan akan bangkrut. Kenapa aku harus membantumu, Rizky Gunawan? Sekarang kamu sudah bukan anakku lagi. Aku tak kenal kamu. Lagi pula, apa buktimu untuk membuktikan kalau aku mau fitnahmu? Bukankah kalau bukan karena kamu, Nana tak akan dikeluarkan? Kalau bukan karena kamu, Yayasan Melati tak akan membatalkan kerjamu. Apa mungkin aku ketua yayasan ini? Apa katamu? Kamu ketua Yayasan Melati? Nenek tua, jangan lucu. Kalau kamu memang ketua Yayasan Melati, nggak akan di rumah kami seperti pelayan. Sampah di rumah belum dibuang.
Baju bekas beberapa hari juga belum dicuci. Cepat pulang sekarang, cuci bajuku bersih. Oh ya, semua harus dicuci tangan. Kalau rusak satu, kamu nggak makan 3 hari. Benar, kamu cuma ibu rumah tangga. Nggak tahu susahnya cari uang. Kalau kamu nurut, pulang cuciin bajuku, masakin aku. Aku bisa pertimbangkan biar kamu tetap tinggal demi makan. Kalau perusahaanku bangkrut, habislah kamu. Aku belum selesai denganmu. Kamu belum selesai denganku. Baik, Rizky Gunawan. Aku mau lihat saja. Gimana kamu belum selesai denganku? Masa kamu mau di depan umum mengeroyokku? Kamu benar-benar gila. Di rumah saja tidak bisa tenang-tenang saja. Harus banget rumah kita ini dibikin kacau. Baru kamu senang ya? Kamu bilang aku yang bikin rumahmu kacau. Baik, akanku buat rumahmu kacau. Kamu suruh aku tenang di rumah, seolah aku untung besar dari keluargamu. Rizky Gunawan, coba kamu renungkan dengan hati nuranimu. Selama 30 tahun, bagaimana aku merawatmu? Anak lagi demam. Ayahnya lagi nggak ada. Hujannya deras sekali. Ibu antar ke rumah sakit ya. Waktu kamu 5 tahun, badanmu lemah. Aku resign untuk merawatmu. Tanpa aku, kamu sudah lama mati. Ya, enak nih. Boleh. Bu, Pak, aku mau nikah sama Nana. Kami sudah lihat satu unit penthouse besar di pusat kota. Harganya 4,5 miliar. Selain itu, Nana juga mau tambah mahar 880 juta. Kalian harus kasih aku. Iya. Aku dan ayahmu akan cari cara ya. Waktu menikah, kalian minta rumah dan mahar. Kami berdua sudah berusaha memenuhi kalian. Tapi akhirnya, apa balasan kami? Karena kalian pikir kami ini orang tua yang tak berguna, baik, hari ini, aku, nenek tua ini, mau ku buat kalian tahu bagaimana caraku membuat kalian sengsara. Kamu ini nggak ada habisnya. Kalian kan orang tuaku. Beriin aku rumah dan mobil. Itu kan seharusnya. Benar, aku menikah ke keluarga kalian, bukan untuk jadi pembantu untukmu. Aku suruh kamu kejar rumah, itu karena itu kan tugasmu. Jangan kira karena kamu tua, aku nggak berani urus kamu. Masih mau bikin keluarga kami sengsara. Ayahku sudah mati. Percaya nggak, setelah konferensi investasi selesai, aku punya cara untuk menghajar kamu. Iki, habiskan supnya dulu, baru istirahat. Minggir! Jangan ganggu aku. Sejak kecil, selain urus makan minumku, soal pekerjaan, kamu nggak bisa bantu apa-apa. Kalian berdua sama-sama payah. Minggir! Jangan ganggu aku. Ratna, Rizky Gunawan nggak bisa. Rumah pengantinnya bisa dibeli. Tapi uang ini harus kita notariskan. Termasuk semua asetku, semua harus kutandatangani. Kalau suatu hari ada masalah, mungkin bisa melindungimu agar punya jalan keluar terakhir. Pak Tua, tak kusangka. Akhirnya, kamu malah lebih melihatnya jelas. Kamu sudah lama melihatnya jelas. Makanya, dulu sengaja menyisakan kartu as. Cukup, malas meladenimu. Asosiasi Bisnis Melati sudah membatalkan kerjasama dengan kami. Sekretaris Pranoto sebentar lagi datang. Aku harus merebut kembali kerjasama. Kamu, pergi sekarang juga. Satpam mana? Kalian ini kerja apa? Di acara seperti ini, kok orang sembarangan bisa masuk? Cepat, buang nenek gila ini keluar. Bu Joko, mohon segera pergi. Kalau tidak, kami akan membuang Anda. Beraninya kalian menyentuh ibu besar. Kalian tahu siapa dia? Dia itu siapa? Usianya sudah setua itu. Mencuci piring saja tak ada yang mau. Kenapa masih bengong? Cepat buang dia! Coba saja, siapa berani sentuh dia? Bokah, kamu malah membela ibu rumah tangga ini. Kamu tahu siapa aku? Kamu cuma aktor yang dia sewa. Percaya nggak? Aku bisa menghabisimu. Percaya nggak? Aku bisa menghabisimu sekehendakku. Benar, jaga sikap. Cepat minggir. Cuma kalian berdua. Beraninya. Semuanya, konferensi investasi hari ini adalah acara yayasan untuk ibu besar kami. Kalian berani mengusir ibu besar? Kalau begitu, konferensi ini menurutku tidak perlu dilanjutkan lagi. Pak Joko, nggak apa-apa. Anissa, beraninya kamu sentuh orangku. Aku hajar bocah sialan ini. Terus kenapa? Dia cuma aktor yang kamu sewa. Dasar gila. Aktor sewaanmu aktingnya lumayan bagus. Kamu pikir benar-benar cuma bisa cuciin bajuku, masakin aku, bisa jadi ketua? Kalau aku bilang, aku memangnya? Kamu? Kamu ketua? Kamu pikir aku bodoh? Acting, lanjutkan saja. Rizky Gunawan, ibumu itu benar-benar gila. Sebentar lagi ketua datang. Kamu mau gara-gara dia ketua marah?
Cepat usir dia. Nanti ketua datang, mungkin masih ada kesempatan. Pak Gunawan, nenek ini sungguh keterlaluan. Cepat usir dia. Benar, kalau ini merusak kerjasama tamu nanti, itu rugi besar. Rizky Gunawan, kamu dengar nggak? Cepat! Ngapain masih bengong? Hari ini, kalian usir dia. 10 juta ini jadi milik kalian. Banyak sekali uangnya. Koba saja. Sekretaris Pranoto datang. Dia yang datang? Ketua mana? Kok ketua nggak datang? Pak Pranoto, akhirnya datang juga. Bukankah dulu kita sudah kerjasama dengan baik? Kenapa tiba-tiba batal kerjasama? Jangan-jangan ada kesalahpahaman. Apa ada kesalahpahaman? Tidak ada salah paham. Mulai sekarang, yayasan tidak akan ada hubungan dengan kalian lagi. Dan semua kerjasama sebelumnya dibatalkan. Ketua, Bapak bercanda kan? Apa dia ngawur bilang sesuatu sampai bikin Bapak marah? Jadi kita jadi salah paham? Kalau dia benar-benar salah, akan saya hukum si tua bangka itu. Tolong jangan batalkan kerjasama. Tadi kamu panggil dia apa? Kamu panggil dia tua bangka? Dia memang tua bangka yang nggak tahu diri. Bapak nggak tahu, selama ini dia nggak pernah kerja. Semua tergantung keluarga kami untuk hidup. Di akhir, dia malah mau rebut rumah kami. Dapat ibu tua bangka begini, apalagi yang bisa kami lakukan? Jadi maksudmu, semua ini salahnya? Tentu saja salahnya. Ketua, kalau Bapak nggak percaya, tanya saja semua orang di sini. Tua bangka ini tadi ngapain? Bapak Gunawan benar, semua salah nenek ini. Dasar licik, lapor menantunya. Sekarang mau hancurkan bisnis anaknya. Iya, dia cuma mau pasangan itu berantem dan cerai. Dapat orang yang suka cari masalah begini, siapapun pasti pusing. Benar. Diam semua! Diam semua! Ketua, maaf sudah lama menunggu. Ada apa? Pak, tadi Anda panggil dia ketua. Dia ketua? Ini kok bisa? Henry Pranoto, sudah bertahun-tahun tak jumpa. Benar, sudah bertahun-tahun. Saya masih merindukan momen awal berbisnis bersama. Ada apa? Sekretaris Pranoto, dia kan pengurus utama asosiasi bisnis. Dia begitu menghormati nenek tua, bahkan memanggilnya ketua. Jangan-jangan Ibu Gunawan, benar ketua? Tak ada yang pernah lihat ketua. Mungkinkah dia benar orang di balik asosiasi bisnis melati? Tidak mungkin. Sekretaris Pranoto. Anda bercanda. Mana mungkin dia ketua? Kenapa dia nggak bisa jadi ketua? Rizky Gunawan, selama ini, apa kamu pikir kalau bukan ibumu yang membantumu diam-diam, Yayasan Melati ngapain mau berinvestasi pada bocah imusan, bahkan memberimu banyak sumber daya proyek semua untukmu? Jadi, dia benar-benar ketua. Semua ini palsu. Iya, ibuku dulu dia resign dan pulang. Dia kan cuma seorang ibu rumah tangga biasa. Kok bisa jadi ketua? Dulu, pasangan ketua mempercayai kamu bisa memikul tanggung jawab ini. Makanya, mereka mau melatihmu. Makanya, dia diam-diam berinvestasi di perusahaan kalian. Tapi kalian malah tak melihat pengorbanan orang tua. Bahkan, ketua lama baru saja meninggal. Kalian malah menyiksa ibumu. Bu, aku salah. Sekarang aku mau Nana minta maaf. Buka kembali akunku ya. Kalau kerjasama batal, perusahaanku akan bangkrut. Kenapa harus kubantu, Rizky Gunawan? Kamu sekarang bukan lagi anakku. Kalian baik atau buruk, itu bukan urusanku lagi. Ma! Rizky Gunawan. Dulu, ibu besar resign dan pulang. Untuk merawat kamu yang sakit. Tapi kalian, ketua baru saja meninggal. Kalian malah buru-buru mengusirnya. Kalau kalian sudah berbakti sebagai anak, semua dana ini akan jadi milik kalian. Sekarang, itu salahmu. Pantas saja ibu tua membekukan kartunya dan membatalkan kerjasama. Ternyata membesarkan dua orang tak tahu diri. Dulu aku kira ibu tua itu gila. Ternyata pasangan ini yang keterlaluan. Betul. Mereka memang pantas. Kalau aku Ibu Dewi, aku juga akan putus hubungan. Bu, aku salah. Tapi aku anak kandung ibu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku janji akan selalu menghormati ibu. Bu, kalau kami tahu ibu ketua, kami tak akan begini pada ibu. Jadi, kalau aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang mengorbankan karir demi anak, aku pantas diusir ke ruang bawah tanah. Bu, Dodo itu kado dari Rizky. Aku hanya kasihan sama Dodo. Cukup. Kalau kalian sungguh menghormatiku,
Kenapa bisa merasa aku tak berguna, bahkan lebih buruk dari anjing? Suruh mereka pergi. Aku tak mau melihat mereka. Baik. Juga suruh mereka hari ini harus pindah dari rumahku. Baik. Kenapa diam saja? Cepat usir mereka berdua keluar! Jangan sentuh aku! Bu, ini salah paham. Aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Bu Besar, inilah kantor ketua lama. Semua barang di sini belum pernah kami sentuh. Bu Besar, jangan sedih. Kalau ketua melihat Anda sedih, dia juga tak akan tenang. Waktu kami menikah, akhirnya kami lahirkan Nanda. Kukira akan bahagia. Tak disangka, waktu aku melahirkan, dia tak sempat kembali. Aku lemah, berbaring istirahat di ruang. Anakku dicuri saat di sisiku. Anakku? Anakku mana? Anakku? Anakku mana? Kalian lihat anakku? Kalian lihat anakku? Di mana dia bersembunyi? Anakku sebenarnya ke mana? Anakku? Selama ini, kami terus mencari anak kami. Tapi tak ada kabar. Nanda, kamu di mana? Bagaimana keadaanmu? Ibu, bertahun-tahun kami selalu mencari Tuan Muda. Mungkin sebentar lagi kita akan tahu di mana Tuan Muda. Semoga Pak Gunawan di surga membantu ibu menemukan anakku. Nanda, kamu di mana? Ibu harus kemana untuk menemukanmu? Pak Gunawan. Sepertinya barang-barang Anda sudah selesai dihitung. Mulai hari ini, rumah ini sudah bukan milik Anda. Silakan pergi sekarang. Rizky Gunawan, gimana nih? Ibu tega banget ya, membuat orang usir kita. Gimana? Mana aku tahu? Akunku sekarang dibekukan. Sekarang aku nggak punya uang sepeser pun. Cari cara dong, terus kita tinggal di mana? Ini semua salahmu. Berapa kali aku bilang padamu, itu ibuku. Walau dia tidak seberapa, dia tetap membesarkanku. Tapi kamu nggak dengar. Gini kan, ibuku sudah bersikeras membuat kita jadi pengemis. Salahku, baru sekarang menyalahkanku. Dulu waktu aku melakukan itu, kamu juga tidak melarang kan? Kamu selalu meremehkan ayah dan ibumu, menganggap mereka tak berguna. Sekarang malah belajar menyalahkan orang lain. Sayang, kok mukamu pucat? Menurutmu, aku hamil. Apa katamu? Kamu hamil? Benar nggak? Berarti aku jadi ayah. Kenapa kamu senang banget? Jujur saja, ibumu sungguh menjijikan. Dia kan kaya raya, tapi menipu kamu 30 tahun lebih. Malah minta aku balikin beasiswa. Itu miliaran rupiah loh. Kita mau cari uang dari mana? Sudah, aku akan cari cara. Cari cara? Kalau sudah kumpul uangnya, aku sudah masuk penjara. Oh iya, kamu kan beli banyak perhiasan, sepatu, dan tas juga. Jual saja semua itu, bukankah pas banget? Barangku, itu barangku. Aku nggak mau jual. Sayang, cari cara dong. Eida, ibu selalu sayang sama aku. Pasti dia cuman picik, makanya marah sama aku. Nanti kalau ibu sudah senang, harta ratusan miliarnya bukankah jadi milik kita? Benar juga. Kalau gitu, jual saja barangnya. Kita cari tempat tinggal dulu. Lalu kita pikirkan cara untuk bujuk ibu kembali. Baik sayang, aku nurut. Kalau kita sudah dapat harta si nenek tua itu, baru kita beri dia pelajaran.
Ibu, ini rencana investasi proyek asosiasi bisnis selanjutnya. Mohon Ibu periksa. Baik. Ngapain nyetirnya? Cepat! Nak, kamu gak apa-apa? Anak ini kok mirip Pak Gunawan waktu muda sama sekali? Jangan-jangan dia... Pesanan Anda akan kedaluarsa. Gak apa-apa, Tante. Saya antar pesanan dulu. Saya masih ada pesanan. Saya duluan ya. Nak, tunggu. Kenapa bintiknya sama seperti Nanda? Dia memang anakku. Sudahlah, kalau aku langsung bilang siapa aku, dia mungkin belum bisa terima. Lebih baik tunggu sampai nanti, baru pastikan. Nak, tadi sopirku tidak sengaja menabrakmu. Tenang saja. Kerugianmu akan kutanggung. Dan pesananmu ini akan kusuruh orang mengantarnya. Tenang saja. Ikut tante ke rumah sakit ya. Ya, ikuti saja aturanku. Kalau kamu kenapa-kenapa, tante juga tidak tenang. Pelan-pelan ya. Bu, ada apa? Suruh dokter lakukan tes DNA padanya. Ingat, cepat. Dok, gimana kondisinya? Bu Dewi, sudah kami periksa secara menyeluruh. Dia tidak ada masalah besar. Hanya otot kakinya sedikit lecet. Nanti harus istirahat yang cukup. Apa? Gak bisa. Aku harus cari uang. Aduh, kamu gak sayang nyawa ya? Nyawa atau uang? Mana yang lebih penting? Bu Dewi, terima kasih atas niat baiknya. Tapi saya sungguh tak bisa istirahat. Saya kerja 2 pekerjaan sehari karena ibuku sedang sakit. Kalau saya istirahat di sini, dia tak akan punya uang untuk berobat. Belum lagi obatnya. Ibumu. Ya. Jangan-jangan aku salah lagi. Dia bukan anakku. Nak, jangan khawatir. Akan kuatur orang untuk periksa ibumu. Biayanya kuurus. Tapi lukamu ini harus istirahat yang cukup. Saya juga punya anak. Kalau dia ada di samping saya, seharusnya seumuran kamu. Melihatmu seperti melihatnya. Jadi, ikuti saja rencanaku. Istirahatlah baik-baik di sini. Kebetulan, saya lagi butuh asisten. Kalau kamu mau jadi asistenku, saya bayar sebulan 15 juta. Bagaimana? Rizky Gunawan, villa ini ternyata milik ibumu. Villa ini nilainya sudah ratusan miliar. Dia tega menyembunyikan semua ini. Beraninya dia. Benar. Dia bahkan memblokir nomorku. Gak mau ketemu. Nanti aku mau tanya, apa maksudnya sebenarnya? Bu, di depan sepertinya Tuan Gunawan dan istrinya. Kita berhenti. Lewati saja. Abaikan. Mobilnya datang. Ibu, biar aku jelaskan. Ibu, jangan pergi. Ibu, kita susah sekali mencarimu. Cari aku. Ngapain cari aku? Bu, kok ibu bicara begitu? Gunawan Pratama itu anak kandung ibu. Kita kan satu keluarga. Kenapa bicara seperti orang luar? Lagi pula, sekarang aku sudah hamil. Ibu tak mau mengakui kami, masa juga tak mau mengakui cucu kandung ibu? Rizky, Anissa, kalian berdua kini kembali mencariku. Hanya demi uangku. Anak di perutmu, apa hubungannya denganku? Nenek tua, apa maksudmu? Kamu nggak mengaku kami berdua dan anak di perutku. Kalau begitu, asetmu itu untuk siapa? Kenapa kamu pikir asetku harus kuberikan padamu? Karena anak yang kubesarkan sendiri ternyata tak tahu diri. Maka, kenapa aku tidak membesarkan sendiri pewaris yang lebih pantas? Pewaris baru. Cukup, jalan. Bu, tunggu aku. Apa maksud ibu? Dulu dia nggak gini. Maksudnya apa lagi? Gak lihat di sana, ada pria duduk di sana. Pria? Hah, aku rasa ayahmu baru meninggal. Ibumu gak tahan kesepian, lalu cari pria baru. Si tua bangka mau punya anak lagi, masih mau punya anak baru. Dia masih mau punya anak? Nggak mungkin. Uang itu semua milikku. Iya, kamu satu-satunya pewaris keluarga Gunawan. Siapa dia untuk mengambil semua uang itu dan memakainya sendiri? Karena dia sudah tidak waras. Jangan salahkan aku kalau aku tak peduli lagi.
Pak Joko, siapkan kamar tamu untuk mereka. Semua yang ada harus yang terbaik. Baik. Pak Dewi, siapkan saja kamar apapun. Yang sederhana saja. Anda tidak perlu begitu. Karena sudah di rumahku, semua biar aku yang atur. Aduh, jangan terlalu sungkan. Kamu masih muda, luka dan sendirian. Mana bisa merawat diri sendiri? Lagi pula, aku punya banyak urusan. Bekerja di rumah juga lebih mudah. Kamu istirahatlah baik-baik. Setelah sembuh, kamu harus kembali kerja. Ibu besar baik sekali. Entah kenapa melihatnya aku merasa sangat akrab. Pak Joko, kamarnya sudah siap. Ikut saya. Bu besar, kami sudah putuskan semua kerjasama dengan Tuan Gunawan. Tapi dia masih tinggal di Hotel Bintang 5 yang dibiayai yayasan. Menurut Ibu, haruskah kami usir dia? Uang ini mungkin hasil jual beli mereka. Rizky Gunawan, mungkin dia masih mengira aku masih seperti dulu. Ibu yang selalu memanjakannya. Dulu aku terlalu baik padanya. Makanya dia jadi sangat tak tahu terima kasih. Sekarang dia pasti punya trik baru. Aku tunggu saja. Bu Dewi. Bagus. Baju ini cocok sekali untukmu. Hampir seakan-akan dibuat khusus untukmu. Ibu, ini terlalu berharga. Aduh, gak mahal. Aku suka membelikanmu sesuatu, memberimu yang terbaik. Hah? Aku anggap kamu seperti anakku sendiri. Jangan dipikirin. Baiklah, sudah larut. Kita ke asosiasi bisnis dulu. Ayo. Ada apa di depan? Kok banyak orang? Bu Dewi, menurut anak ibu setelah suami ibu meninggal, ibu merebut semua harta. Benarkah? Apa alasan sebenarnya yang membuat ibu berkelahi dengan anak sendiri? Sepertinya Rizky Gunawan dan Anissa Pratiwi mau memakai opini publik untuk memaksaku tunduk. Maaf, soal hal ini saya tak berkomentar. Kalau kalian masih tak pergi, saya panggil polisi. Panggil polisi? Boleh. Kalau gitu, biar semua orang lihat kamu sebenarnya memang seperti apa. Betul. Nanti kita buat semua netizen lihat nenek tua sialan ini betapa menjijikkan. Kalian mau apa? Ini kantor. Kalau kalian macam ini lagi, aku akan panggil keamanan untuk menangkap kalian semua. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya mengancamku. Percaya nggak? Aku habisi kamu dulu. Dia orangku. Coba saja sentuh dia. Wah, langsung belain ya. Nenek tua sialan. Dasar menjijikkan. Ternyata benar. Kamu selingkuh dengan cowok simpanan ini. Omong kosong. Aku dan ibu, kita bukan seperti yang kalian kira. Aku hanya asistennya. Asisten? Asisten mana yang harus 24 jam melayaninya? Itu kan diranjang saja, kan? Waduh, ternyata begitu. Suaminya baru meninggal. Si tua itu langsung bawa simpanannya pulang. Pantas saja, anak dan menantunya ribut. Benar, kita kebetulan dapat berita besar begini. Cici. Kita harus memamerkan kejadian ini. Biar semua orang lihat betapa jahatnya wanita ini. Jangan rekam. Ibu besar itu orang baik. Kalian semua tertipu. Anissa, kamu ngapain? Beraninya kamu memukulnya. Udah belain dia ya? Ya, aku mukul. Sampah pria tak tahu malu ini. Diam, diam. Kenapa? Jangan-jangan kamu mau mukul aku. Aku hamil loh. Kalau berani mukul ibu hamil, kalau bayiku, kenapa-kenapa, kita belum selesai. Kalaupun kamu simpanan wanita tua ini, terus kenapa? Kamu. Nona, karena kamu menantu ibu besar, maka kamu seharusnya tidak ribut di sini. Dia bukan hanya mertuamu, tapi juga orang tuamu. Mertua? Aku tak punya mertua sejelek itu. Mertuaku baru meninggal. Dia langsung ambil semua harta dan jadikan miliknya. Tak bilang aku dan suamiku. Hanya untuk membiayaimu, simpanan ini. Sudah kubilang, aku bukan. Bukan? Seperti sekarang, banyak pria muda yang naik status dengan tubuhnya. Banyak sekali. Kalau enggak, apa yang kamu suka dari nenek tua ini? Suka karena dia sudah tua? Atau karena baunya yang bau tua? Anissa, ulangi lagi. Wah, kamu marah.
Kalau dia bukan simpananmu, gimana dia bisa pakai baju 5 digit? Ini model terbaru. Aku pun gak tega beliin suamiku. Ibu, baju ini benar-benar begitu mahal. Aku tak bisa terima. Ini ku kembalikan. Bagas, karena ini kuberikan padamu, pakai saja dengan tenang. Uangku sendiri, aku mau kasih siapa ya kasih siapa. Bukan urusan kalian. Uangmu? Bu, ibu 30 tahun jadi ibu rumah tangga. Tak pernah kerja sehari pun untuk yayasan. Beraninya ibu bilang uang ini milikmu. Kau pembunuhnya! Itu kamu! Kau sengaja bunuh ayahku! Aku? Bunuh ayahmu? Bukankah begitu? Ayahku baru meninggal. Kamu langsung gak sabaran bawa lelaki simpanan ini pulang. Ayahku dulu sehat-sehat saja. Tiba-tiba kena serangan jantung, lalu meninggal. Siapa tahu itu kamu yang sengaja menunda waktu. Sampai ayahku terlambat diobati, makanya meninggal. Memanfaatkan kesempatan ini, kamu bisa bawa pria lain ini pulang. Apa? Demi simpanan, malah bunuh suami sendiri. Harian Bahagia. Kok bisa begini? Harian butuh itu kan wajar. Bu, ibu pukul aku. Ibu marah karena ketahuan. Jadi, benar. Ibu yang bunuh ayahku. Rizky Gunawan, aku susah payah membesarkanmu. Sekarang demi uang, kau memfitnahku. Bahkan tega mendakwaku. Aku ibumu. Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma memanfaatkan ikatan keluarga. Dia sudah lama membawa pria lain ini pulang. Tadi malam, siapa tahu sudah berbuat mesra. Nanti, kalau dia benar punya anak, harta ayah akan jadi milik simpanan ini dan anaknya. Benar, Bu. Aku tanya untuk terakhir kali. Ibu mau teken atau tidak surat waris ini? Aku sudah periksa. Di nama ayah ada villa senilai ratusan miliar. Juga banyak investasi. Asal kamu teken kontrak ini, aku bisa berbaik hati. Biar kamu tinggal di rumah. Setiap hari kamu kerjakan rumah tangga, aku bahkan bisa beri kamu makan. Ratna Dewi, sebaiknya kamu ikut saja. Cepat tekan perjanjian ini. Gudang barang lama di rumah, aku masih bisa sisakan untukmu. Tapi kalau kamu nggak teken, jangan salahkan aku kalau benar-benar kumasukkan kamu. Kalian masih mau warisi semua hartaku? Tak sisakan apapun untukku? Perjanjian warisan ini, aku takkan teken. Kalau kalian bisa tunjukkan bukti aku berbuat jahat, silakan tunjukkan. Baik, kamu nggak mau teken ya? Dengar ya, semua keluargamu sudah mati. Nggak ada yang akan membantumu. Sekarang demi uang, kamu cari masalah. Aku ini satu-satunya pewaris keluarga Gunawan. Karena kamu mau rebut semua warisan ayah. Jangan salahkan aku kalau keras. Bagaimana? Si simpanan ini, gores wajahnya, patahkan kakinya. Biar kulihat, dengan wajah ini, masih bisa menipu orang? Koba saja, siapa berani sentuh dia? Rizky Gunawan. Kalau kamu suruh mereka pergi, mungkin aku lepaskan kamu. Kalau kamu nggak mau, jangan salahkan aku kalau aku lupakan ikatan kita. Nenek tua, kau berani mengancam kami? Aset ini semua hasil kerja keras ayah. Jangan harap merebutnya dari kami. Benar, patahkan kakinya. Biar dia tahu rasa kalau mau menipu lagi. Nenek tua, mending kamu nurut saja. Tanda tangani saja. Kalau tidak, kamu akan tahu rasa. Kalian keterlaluan. Aku dan ibu besar bukan seperti yang kalian pikirkan. Ada masalah? Serang aku saja. Bagas, tenang. Ada aku. Mereka takkan berani. Bu, sudah begini, masih saja dengan lelaki simpanan ini bermesraan. Karena kamu masih bodoh, jangan salahkan aku. Serang! Nenek tua, berani buku aku. Rizky Gunawan, memang kamu yang kupukul. Kau bilang aku punya simpanan dan rebut semua aset. Kalau begitu, aku beritahu kau. Kau sama sekali tak berhak mewarisi semua asetku. Karena kau sama sekali bukan anak kandungku. Apa? Tuan Gunawan ternyata bukan anak kandung Gunawan. Waduh, gosip hari ini makin heboh saja. Jangan-jangan Tuan Gunawan dulu meninggalkan keluarganya. Makanya Ibu Dewi dan bahagia, balas dendam ke dia. Sampai gila-gilaan. Nggak mungkin. Mana mungkin aku bukan anak kandungmu? Bu, ibu pasti sudah gila. Demi merebut harta ayahku, kamu tega berkata begitu. Benar, sayang. Ibumu itu sudah gila. Cepat antar dia ke rumah sakit jiwa. Baik, kalian gak percaya ya? Nanti akan kubuat kalian melihat jelas betapa salahnya kalian. Kalau Rizky Gunawan bukan anak kandungmu, akan kukembalikan harta ini. Oh ya? Kalau begitu, berlututlah sekarang dan minta maaf pada ibu besar. Pak Pranoto, apa maksudmu? Kamu juga membela dia? Rizky Gunawan. Andi Pranoto hanya bicara fakta.
Anda memang bukan anak kandung ibu besar dan ketua lama. Pak Pranoto, kamu bercanda. Aku satu-satunya anak kandung mereka. Jadi aku satu-satunya pewaris. Jangan-jangan kamu juga simpanannya untuk membantunya berakting. Ini laporan DNA dari rambutmu dan rambut ibu besar. Di sini jelas terlihat kalau Anda bukan anak kandung ibu besar. Ada apa ini? Kok bisa bukan anak kandung keluarga Gunawan? Aku mana tahu? Bu, ibu bohong kan? Kok bisa aku bukan anak kandung ibu? Apa? Ternyata Tuan Gunawan bukan anak kandung keluarga Gunawan. Kalau aku bukan anak ibu, lalu siapa anak ibu? Kamu memang bukan anak kandungku. Dialah anak kandungku. Apa? Dia. Bu, tadi ibu bilang dialah anak kandung ibu. Kok bisa? Ibu bohong kan? Kok bisa aku anak ibu? Bagas, kamu memang anak kandungku. Waktu itu, aku langsung mengenalmu. Kamu sangat mirip ayahmu. Dan tanda lahir di tanganmu ini sama persis dengan anakku. Ini laporan DNA yang ibu ambil diam-diam dari rambutmu. Ibu memang ibuku. Lalu, waktu itu, ibu tidak sengaja meninggalkanmu. Setelah melahirkan, ibu langsung pingsan. Saat ibu sadar, kamu sudah diculik. Dulu, setiap hari aku cari kamu. Aku jadi gila-gilaan. Nandaku. Nak, ada lihat anakku? Nanda. Nak, ada lihat anakku? Enggak lihat. Nandaku. Nanda, ini Nandaku. Nanda, itu anakku. Dasar nenek gila. maaf ya. Istriku sedang kambuh. Dia tidak sengaja. Ternyata orang gila. Maaf ya. Ratna, jangan begini. Aku sudah lapor polisi. Tak peduli apapun harganya, aku pasti akan menemukan Nanda. Ya, kita pulang. Ayo. Tenanglah. Siapa yang tega sekali membuang anaknya di sini? Ratna, kulihat anak ini sengaja ditinggalkan. Gimana kalau kita bawa pulang? Baik. Waktu itu, aku gila. Setelah menemukan Rizky di jalan, aku anggap dia anakku sendiri. Dirawat sama saja. Tapi aku dan ayahmu tidak pernah menyerah mencari kamu. Ternyata, papa dan mamaku tidak benar-benar meninggalkanku. Waktu kecil, mereka sering memukul dan memarahiku. Lalu, setelah mereka punya anak sendiri, malah mengusirku dari rumah. Kalau bukan karena ibu angkatku yang mengadopsiku, aku sudah mati. Aku pernah benci kalian. Tapi aku tak percaya kalian sungguh tak mau aku. Anakku, kamu anakku dan ayahmu. Anak kandung. Aku melahirkanmu setelah 10 bulan. Mana mungkin aku sungguh tak mau kamu. Nanti, semua akan kuberikan padamu. Mah, aku tak mau apa-apa. Bagi aku, bisa menemukan kalian sudah merupakan kebahagiaan terbesar. Iya, anak baik. Asal bisa menemukanmu, Mama sudah puas seumur hidup. Semua utangku padamu akan kubalas semua. Sudah, sekarang ikut Mama ke kantor. Mama mau umumkan pada semua orang, mulai sekarang, kamu anakku adalah satu-satunya penerusku. Baik. Eyo. Ma, apa Mama sungguh mau meninggalkanku? Meskipun kita bukan darah daging, tapi aku juga anak yang Mama besarkan sendiri. Aku salah. Aku sungguh salah. Lagi pula, Rizky benar. Kalaupun dia bukan anak kandung ibu, hubungan kalian bertahun-tahun tetap ada.
Sekarang perusahaan Rizky Gunawan hancur, pekerjaanku juga hilang. Kalau ibu tak peduli kami, kita akan bagaimana? Bu, mohon maafkan kami. Kami janji akan berbakti pada ibu. Tolong kembalikan perusahaan dan rumah kepadaku. Kalian minta maaf sekarang hanya karena takut semua uangku takkan jadi milik kalian, bukan karena tulus. Baik, kalaupun aku bukan anak kandung ibu, tapi sebagai ketua asosiasi bisnis, apa ibu tak takut orang menyebut ibu dingin dan kejam? Aku takut, Rizky Gunawan. Aku membawamu pulang, apa bukan tulus menganggapmu anak kandung? Aku membesarkanmu, mengumpulkan uang untuk menikahimu. Benar kan? Aku dan ayahmu mengorbankan segalanya untukmu, membantu kalian berdua. Waktu ayahmu sakit, apa kalian berdua membiarkannya mati? Setelah dia meninggal, kalian malah mau mengusirku. Rizky Gunawan, padamu kami berdua sudah berbuat cukup baik. Tak peduli kau sebarin apapun soal aku, kami tak merasa bersalah. Lagi pula, kami sudah teken perjanjian putus hubungan. Kalian hidup atau mati, tak ada hubungannya denganku. Pergi! Pak Gunawan, apa benar Anda biarkan ayah angkat Anda mati? Apa benar saat ayah angkat Anda baru saja meninggal, kalian usir ibu angkatnya? Enya semua. Jangan rekam. Hilang. Semuanya hilang. Hartaku ratusan miliar. Semua hilang. Rizky Gunawan, gimana sekarang? Ibumu sungguh tak peduli kita. Rizky Gunawan, berani pukul aku. Akan kubalas. Memang kamu yang kupukul, dasar pembawa sial. Kamu lebih baik padanya, seperti wanita lain, dan lebih berbakti. Mana mungkin dia dendam padaku? Mana mungkin dia meninggalkanku? Sekarang baru menyalahkanku. Mereka itu orang tua kandungmu. Kamu sebagai anaknya malah tak tahu berbakti. Kenapa aku, seorang menantu, yang harus berbakti untukmu? Rizky Gunawan, kamu cuma pecundang yang pukul wanita. Berani pukul aku. Akan kubuat kau menyesal. Kamu kemana? Kau baru pulang? Cepat, masakin aku. Dengar gak? Anissa, apa maksudmu? Kamu juga mau kabur? Bukan. Rizky Gunawan, aku mau cerai. Kamu mau cerai? Kamu kan hamil anakku. Kamu mau bawa anakku kemana? Jadi, Anissa, dasar jalang. Beraninya kau menggugurkan anakku. Itu anakku. Beraninya kau menggugurkan anakku. Beraninya, Rizky Gunawan. Aku pacaran sama kamu dulu, hanya karena aku pikir kamu keluargamu kaya. Makanya aku sama kamu. Tanpa ayah dan ibumu, yang beliin kamu mobil dan rumah. Kamu cuma orang yang sombong dan miskin yang gak punya apa-apa. Mana mungkin aku nikah sama kamu? Apa katamu? Kamu nikah sama aku cuma karena uang? Benar. Aku lahir di pegunungan. Aku berusaha sekuat tenaga untuk lulus kuliah dan kabur dari sana. Satu-satunya tujuan aku di kota ini adalah untuk bertahan. Jangan dekat-dekat sama dia. Dia dari pegunungan. Bisa jadi badannya ada kutu. Itu kan cowok idaman. Katanya keluarganya kaya banget. Nanti juga mau kuliah ke luar negeri. Serius? Menurutmu, kita coba deh. Boleh juga. Kamu nggak apa-apa? Mau aku antar ke UKS? Gak apa-apa. Gak usah ke UKS. Rizky Gunawan, aku suka kamu. Kamu mau aku. Semua orang sangat realistis. Setelah masuk universitas, banyak orang meremehkanku. Makanya aku sengaja mendekatimu, membiarkimu tidur denganku, agar kau bertanggung jawab dan pacaran denganku. Awalnya setelah pulang dari luar negeri, aku berencana untuk putus darimu. Tapi karena keluargamu mau membelikanmu rumah, makanya aku tetap bersamamu. Jadi, kau tidak pernah mencintaiku? Sayang, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku ya. Aku tahu, kau pasti marah padaku. Kau sedang marah-marah kan? Kau marah karena aku memukulmu. Aku salah. Aku bisa minta maaf. Jangan tinggalkan aku ya. Gak bisa. Siapa suruh kamu memang bukan anak kandung Ratna Dewi?
Kamu nggak punya rumah, nggak punya mobil. Memangnya mau pakai apa untuk membuatku dan anak hidup enak? Cukup, jangan buang-buang waktuku. Kita putus baik-baik saja. Ania. Anissa. Anissa. Anissa kecil! Ternyata kamu di sini. Anissa kecil apaan? Salah orang. Aku nggak kenal dia. Dasar anak sialan! Kamu itu anakku! Kamu jadi abu pun, aku masih kenal kamu! Kalau gak lihat kamu di berita, aku gak akan nemuin kamu! Ayo, pulang sama aku! Lepaskan aku! Aku bukan anakku! Aku nggak akan pulang sama kamu! Nggak pulang! Dasar anak sialan! Dasar pemborosan! Dulu aku sudah terima maharnya, tapi kamu malah kabur! Akibatnya adikmu sampai sekarang masih belum menikah dan punya anak! Sekarang kamu harus pulang sama aku untuk menikah! Jalan, pulang sama aku! Lepaskan aku! Jalan! Paman Hasan. Oh, kamu. Aku kenapa? Kenapa hatiku sakit sekali? Jantungmu gagal. Apa? Jantungku gagal? Kok bisa? Penyakitku kan sudah sembuh. Paman Hasan, Paman pasti bohong. Aku kan sehat. Kok bisa ada masalah? Rizky Gunawan, kamu punya jantung bawaan. Dokter! Dokter! Dia pingsan lagi. Cepat. Dokter, bagaimana anaknya? Anaknya punya jantung bawaan. Makin besar, tubuhnya makin berat. Cepat kumpulkan uangnya untuk operasi anaknya. Baiklah, biayanya? Sekitar 200 juta. 100 juta? Mana kita cari uang sebanyak itu? Sayang, tenang saja. Aku pasti akan cari cara untuk selamatkan anak kita. Suamiku, gimana ini? Perusahaan baru mulai lancar, langsung ditipu jutaan rupiah. Perusahaan juga sedang kesulitan. Tenang saja. Biar aku yang urus. Sejak kecil, kamu sering sakit. Orang tuamu demi kamu sudah ke banyak rumah sakit. Lalu demi biaya pengobatanmu, ayahmu pinjam uang kemana-mana. Waktu itu, biayamu mahal. Perusahaannya juga ditipu. Ayahmu rugi besar. Hampir bangkrut. Menanggung utang ratusan juta. Kamu tahu demi biaya operasimu, apa yang dia lakukan? Paman, sudah, jangan. Jangan. Waktu itu, kamu menunggu operasi. Ayahmu, dia menjual ginjalnya untuk biayai operasimu. Setiawan, pikirkan lagi. Kalau kamu tekan donor ginjal, nanti akan sangat berpengaruh pada tubuhmu. Sudah aku putuskan. Asal bisa selamatkan anak, aku rela lakukan apa saja. Jual ginjal? Mana mungkin? Ayahmu demi mengobatimu, dia menjual ginjalnya. Lalu penyakitmu butuh pengobatan lama. Ayahmu kerja siang malam sampai jadi sakit. Tubuhnya juga lemah. Dia begitu baik padamu. Tapi kamu ngapain? Dia mati karena kamu. Ibumu juga karena kamu. Dulu, dia berhenti kerja demi merawatmu. Makanya, dia meninggalkan karirnya sendiri. Menjadi ibu rumah tangga yang kau benci. Karena jantungmu lemah, tubuhmu lemah. Semua urusanmu, dia tak pernah berani menyerahkannya pada orang lain. Selalu ingat semua hal kecil tentangmu. Nak kau kecil. Bangun nak. Mama sudah masakin sarapan. Nanti mama antar ke sekolah ya. Anak mama ganteng banget. Ganteng banget. Iki, makanan di luar nggak sehat. Harus makan yang banyak ya.
Makanan buatan Mama sendiri. Nih. Aduh, Iki, kok kamu minum lagi? Jantungmu nggak baik, nggak boleh begadang dan minum. Kok lupa lagi? Yang Mama bilang apa? Ibu tua, tahu apa? Minggir, jangan urus aku. Iya. Mama bantu kamu istirahat dulu. Nanti jangan minum lagi. Jaga kesehatanmu. Ayo, jalan. Maaf. Ini salahku. Aku salah. Jangan tinggalkan aku. Bagas, kamu hebat sekali hari ini. Kamu mirip ayahmu. Bahkan cara kerjamu pun mirip. Mama percaya. Dengan waktu, kamu pasti akan lebih hebat dari kami. Mah, tenang saja. Aku pasti akan serius belajar dari Paman Pranoto dan yang lain. Aku pasti nggak akan mengecewakan Mama. Kebetulan, masih pagi. Nanti kita belanja sayur-sayuran bareng. Mama masakin kamu daging semur favoritmu. Mah, jangan pergi. Aku mau bicara. Bu, aku mau bicara. Ngapain kamu kesini? Bukankah sudah kubilang, kita sudah tidak ada hubungan lagi? Lain kali, jangan cari aku lagi. Bu, aku salah. Aku sungguh salah. Aku baru sadar, di dunia ini hanya ibu dan ayah yang sungguh mencintaiku. Biar aku pulang ya. Rizky Gunawan. Hubungan kita sebagai ibu dan anak sudah lama putus. Aku tak utang budi. Kamu juga tak utang budi. Bu, jangan sedih. Bukan salah ibu. Ibu tak merasa aku kejam. Ini semua karma mereka sendiri. Orang tua membesarkan kita, sudah berkorban semua yang mereka punya. Hubungan takkan sepihak. Tak peduli orang tua kita berasal dari mana, mereka tetaplah keluarga terdekat. Sebagai anak, tugas kita adalah, kau besarkan aku rawat kau tua. Bu, tenang saja. Aku pasti akan merawat ibu baik-baik. Aku pasti akan membuat ibu hidup senang di tua nanti. Iya. Usiamu sudah tidak muda lagi. Waktunya kamu pikirkan menikah. Ibu juga mau punya cucu loh. Mau lihat kamu waktu kecil, seperti apa rupa kamu.